Kita nengok apa? Sono. Gak apa-apa baik mbak. Ya dari jauh takutnya siapa tuh tadi jati darat ganggu. Oh iya. Iya. Bah. Oke. Apa nih jenengan? Keter-keter bahagia jeneng. Aja kan lagi explore lah, masa dari HP. Biarin aja dulu, biarin aja. Oke. Kita kan malam kan explore. Keter bahagia. Biarin. Dari siapa sih? Gak tahu. Oke. Keter maning. Tuh, Jan. Berapa kali takut? Hah? Apa? Kayak Sino. Keter lagi pak? Nggak mungkin Sino, sono loh. Iya ke. Keter bahagia mbak. Astagfirullahaladzim. Takutnya penting loh. Coba. Dari dulu. Apa sih? Kamu tidak dikenal kok. Hah? Kamu tidak dikenal. Oh, kayak gini deh. Voice, WA voice. Oh, VN. Yo. Halo, Assalamualaikum Mbak. Ini saya sebagai orang tuanya si Kentung, Hasibuan. Hah? Kentung. Ini dengan Mbak Orang tuanya Kentung. Lah. Makasih ya Mbak, udah Bapaknya Kentung. Ya. mengajarkan anak saya. Dan saya sebagai orang tuanya mengucapkan bersyukur karena kemarin saya sempat melihat videonya Mbah. Astagfirullahaladzim. Oke. Di dalam situ saya lihat anak saya di situ. Jadi dan alhamdulillah sekarang anak saya sudah pulang. Setelah saya melihat video anak saya kemarin, Mbak, alhamdulillah anak saya sudah sadar. Dan saya sebagai orang tuanya mengucapkan beribu-ribu syukur kepada Mbah telah memberi pelajaran kepada anak saya. Awalnya sih dulu dia itu pernah saya pondokkan pesantren Mbah selama 7 tahun. Mondok weh. Setelah dia itu frustasi, putus cinta dan gagal menikah dan bergaul bebas kepada teman-temannya, sehingga dia itu frustasi dan tidak menuruti apa kata orang tuanya. Dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Mbah telah memberi pelajaran kepada dia sehingga dia berubah dan pulang-pulang menangis bersujud di telapak kaki ibunya dan meminta maaf seikhlas hatinya. Dan ini dia bertekad ingin pergi ke tempat Mbah lagi. Dan sekarang sudah saya antarkan tadi pukul 5 sore, saya antar ke Bandara Pekanbaru. Dan tujuannya mau ke tempat Mbah. Jadi saya bermohon, beribu mohon kepada Mbah agar Mbah mendidiklah anak saya dan mengajarkanlah etika-etika baik agar terhadap orang tua dan orang-orang yang lainnya. Jadi kami sekeluarga mengucapkan beribu terima kasih kepada Mbah telah mendidik anak saya. Dan semoga insya Allah anak saya itu bisa insyaf dan tidak frustasi terhadap putus cintanya kemarin dan bisa normal kembali. Makasih ya Mbah sudah mengajarkan anak-anak saya seperti itu. Dan saya ini mewakilkan sebagai ayah Anda Si Kentung Hasibuan dan nama saya adalah Hara Hasibuan. Makasih ya Mbah dan salam perkenalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab besok lah ya. Dijawab besok lah. Ini kayaknya tadi telepon gak diangkat ya. Telepon gak diangkat ya. Iya kata-kata tadi mbak. Terus dia pakai voice ya. Aduh. Ya alhamdulillah. Mungkin teman-teman kenal ya dengan Kentung ya. Ya, Kentung Hasibuan.
yang awalnya itu datang ke rumah ngamuk-ngamuk bahwa tidak percaya gaib dan sebagainya, menuduh saya settingan dan sebagainya. Kemudian dia menantang untuk membuktikan bahwa tidak ada Setan. gaib, setan dan sebagainya. Dan dia memaksa pembuktian dengan catatan membuat surat pernyataan kalau ada sesuatu hal saya tidak bertanggung jawab. Tapi bagaimanapun karena dia berangkat bareng dengan kita, ya terpaksa ataupun kita harus menolongnya. Meskipun pada waktu itu setelah dia terbukti melihat makhluk, ternyata ketakutan sampai Terkencing-kencing. terkencing-kencing di celana. Dan dia udah menggigil mau pingsan. Alhamdulillah Tuhan masih menyayangi sehingga kami berikan air minum. Kentung juga sudah pulih kembali. Alhamdulillah. Terus besok paginya, siangnya pamitan mau pulang, malah ini ayahnya telepon dia sudah di bandara menyusul ke sini lagi. Ya, tetapi kalau memang dia nanti datang di rumah, dia adalah sebagai tamu, kita harus melayani, membahagiakan tamu, ya, memberikan kebahagiaan buat tamu. Ya, bismillah, mudah-mudahan dengan niat baik Kentung itu mau insaf dan mau belajar, ya. Saya bukan guru, saya bukan ustadz, tidak bisa mengajari, ya hanya memberikan nasihat-nasihat yang baik. Berarti Mudah-mudahan gara-gara putus cinta ya, Mbah? Mudah-mudahan setelah mendengar motivasi dengan saya, nanti dia menjadi baik seperti dahulu. Amin. Waktu di pesantren, nanti pulang ke Pekanbaru juga sudah bisa menjadi manusia yang baik. Amin, gitu ya. Allah. Yuk, kita langsung kita lihat sama sono. Oke, siap. Subhanallah. Mbah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa lagi yo? Subhanallah. Alhamdulillah, siapa lagi yo? Ini saya baru ketemu nih. Apa tadi teman-temannya sih itu, Mbah? Bukan ini, Bang. Ini satu kayak. Subhanallah, subhanallah. Sekarang coba kamu hampiri, tanya yang sopan. Assalamualaikum, dengan siapa itu ya? Mana? Mohon maaf. Assalamualaikum. Maaf kalau saya boleh tahu jenengan sinten. Mohon maaf. Ada tujuan apa jenengan menghadang perjalanan kami? Iya. Mungkin lebih baik, mohon maaf jenengan bisa masuk ke harga salah satu dari kami.
Nggih, nggih. Nggih. Hmm, nggih, nggih. Baik, kalau ada sesuatu yang ingin jenengan sampaikan, Mbah, ada yang mau ingin disampaikan. Masuk siapa? Masuk Jenengan? kamu? Masuk aku? Nggih. Nggih, monggo Tuan Patih. Dra, masuk saya apa Dra? Nggih, Mbah. Udah, saya. Nggih. Moga yang Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya yang mengganggu perjalanan kalian. Nggih yang. Kami diutus oleh Sunan Kudus untuk menyampaikan berita baik ini pada kalian. Alhamdulillah. Mohon maaf yang. Kalau boleh tahu, berita apakah tersebut yang? Muridku Patih Udara, dia adalah patih di kerajaan Majapahit. Patih Udara memiliki anak perempuan sematawayang. Dikala putrinya sudah bersuami, waktu itu putrinya mengandung 4 bulan. Patih Udara wafat dalam peperangan. Astagfirullahaladzim. Dan saat ini Patih Udara sedang mencari garis keturunan yang hidup di zaman ini. Sudah lama Patih Udara mencari garis keturunan yang masih hidup di zaman ini. Baru 3 malam ini Patih Udara mendapatkan berita dari Sunan Kudus. Benarkah dirimu
Dan satu lagi yang sekarang tengah bersemadi di dalam, telah mendapatkan atau diberikan raja oleh Sunan Kudus. Benar sekali, Yang. Saya dan Mas Sono kemarin sudah diberi raja oleh Sunan Kudus, Yang. Subhanallah. Alhamdulillah. Sunan Kudus telah menyampaikan bahwa dirimu adalah memiliki darah, garis keturunan oleh patih udara. Subhanallah. Sunan Kudus pada saat memberikan raja pada dirimu, beliau telah membaca dan merasakan darah dan juga aura batinmu. Untuk itulah patih udara mengajak Eyang untuk menemui dirimu. Karena pada saat ini Sunan Kudus ada kepentingan tersendiri. Patih udara sebelum berpulang sudah belajar dan memeluk Islam dengan Sunan Ampel. Kemudian patih udara telah menitipkan sorban pemberian dari Sunan Giri agar suatu saat nanti sorban itu diberikan kepada garis keturunannya. Dan sorban itu sekarang sudah ada pada dirimu. Yang. Eyang juga hanya menyerahkan sorban itu lewat Sunan Kudus. Eyang hanya berpesan, saat ini patih udara belum bisa berucap sepatah kata untuk dirimu. Saking bahagianya, sehingga kebahagiaan itu susah untuk berucap. Hanya tetes air mata yang telah mengalir sebagai kebahagiaan atas rahmat dan anugerah dari Allah. Mungkin
3-4 malam nanti Pati Udara bisa menemuimu dan berbicara. Baik, Ayang. Sorban itu pemberian dari Sunan Giri. Kemudian dititipkan kepada Sunan Ampel. Kemudian disimpan oleh Sunan Kudus. Dan hari ini, Eya yang telah memberikan kepadamu. Tapi sebenarnya itu adalah milik dari leluhurmu, Pati Udara. Subhanallah. Putra dari Patih Wayan. Subhanallah. Beliau adalah pati yang sangat setia kepada kerajaan. Selama menjadi Pati Udara, dia selalu menang dalam peperangan. Pati Udara juga seorang yang rajin beribadah dan selalu menolong dengan sesama. Mudah-mudahan dirimu sebagai garis keturunan yang hidup di saat ini bisa mencontohi keteladanan leluhurmu, Pati Udara. Insya Allah, Yang. Saya pun untuk saat ini masih proses dalam belajar. Insya Allah kedepannya saya akan mengikuti petunjuk dari leluhur. Ya, kalau bukan kalian, siapa lagi? Nusantara ini butuh orang-orang seperti kalian. Apalagi Mongso Songo akan segera tiba. Subhanallah. Mongso Songo adalah waktunya kerusakan di mana-mana. Nusantara ini akan gelap karena manusianya yang telah menutup mata dan batinnya. Subhanallah. Musibah akan terjadi di mana-mana, baik dari semesta maupun wabah penyakit yang belum tentu bisa disembuhkan oleh manusia biasa. Astagfirullahaladzim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, telah mendengar doa-doa kami semua. Dengan batu beras widodari, insya Allah kalian akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan bisa melewati Mongso Songo. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Namun bagi kalian yang tidak ingin membersihkan batin dan pikirannya dan belum memendam atau memiliki
Batu Beras Widodari kemungkinan besar mereka tidak akan terselamatkan Astagfirullahaladzim. atau melewati Mongso Songo. Astagfirullahaladzim. Mereka akan jadi manusia yang tertutup mata dan batinnya, tertutup telinganya. Maka alam semesta akan menghukum. Eyang mendoakan agar kalian istiqomah. Walau bagaimanapun, leluhurmu Pati Udara pernah menjadi muridku. Enggak yang mohon maaf yang lantas bagaimana cara kami agar menyadarkan orang-orang yang tersesat tersebut yang agar mereka bisa mendapatkan jalan yang lurus dan bisa melewati Mongso Songo tersebut yang Seperti yang tengah Wicaksono lakukan adalah bersemadi dan bertafakur sebelum menuntun mereka ke jalan yang benar. Dirimu sendiri harus benar. Untuk itulah leluhur telah menitipkan Batu Beras Widodari agar kalian semua garis keturunan bisa melewati Mongso Songo. insya Allah yang tapi mohon maaf yang nyun sewu, bolehkah saya mengetahui nama Eyang itu sebenarnya siapa? Panggil saja Eyang Bayat. Eyang Bayat. Subhanallah, Sunan Bayat. Panggil saja Subhanallah. Eyang Bayat. Tidak usah ada sunannya. Subhanallah. Nggih. Subhanallah. Menurut Sunan Kudus, saat ini dirimu sedang menghadapi sesuatu yang sedang mengganggu pikiran dan hidupmu. Apa yang tengah dirimu rasakan, cucuku? Benar sekali yang ada sesuatu pikiran yang setahun ini mengganjal di pikiran saya. Hal tersebut adalah tentang kehidupan saya sehari-hari yang untuk setahun ini usaha saya, apapun yang saya lakukan sedang dalam menghadapi cobaan yang sangat berat yang
Astagfirullahaladzim. Apa yang begitu berat yang dirimu hadapi? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masalah yang saya hadapi itu adalah bukan lain soal keluarga yang soal materi. Kalau untuk saya itu bukan masalah, akan tetapi untuk anak dan istri saya yang saya sangat tidak tega melihat anak dan istri saya yang dikarenakan setahun ini apapun usaha yang saya lakukan mengalami kegagalan. Bahkan sering terjadi anak istri saya pagi mereka bisa makan, akan tetapi untuk siang dan malam mereka pernah tidak makan ya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan juga Maha Pemberi. Dirimu harus ingat hakikat manusia di alam ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jika ibadah kita sudah benar, pikiran dan batin kita sudah benar, maka hidup ini pasti akan ada jalan terang. Soal itu, insya Allah, sebentar lagi akan ada rezeki agar keluargamu tidak kekurangan. Amin yang. Tetapi ada satu hal yang dirimu sembunyikan. Apa itu? Sampaikan saja. Akan tetapi yang sesuatu yang mengganjal pikiran saya mungkin tak elok yang untuk saya sampaikan. Lantas apa yang Eyang bisa bantu untuk dirimu? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf yang beribu-ribu mohon maaf. Apabila suatu saat nanti ada kerabat atau saudara kita yang menginginkan sorban ini yang apakah boleh saya menukarkannya agar
pikiran yang mengganggu. Saya bisa hilang, Yang. Baiklah. Karena saya tak tega, Yang, melihat anak istri saya. Kadang saya melihat anak saya dicaci, dimaki oleh teman-temannya, ya. Cukuplah. Yang sudah bisa membaca akan pikiran dan batinmu. Leluhurmu Patih Udara telah memberikan sorban itu memang untuk membahagiakanmu dan keluargamu. Jika dengan memberikan kepada orang lain, tetapi kehidupanmu dan keluargamu lebih bahagia, tentu saja Patih Udara akan ikhlas dan rela melepaskannya. Saat ini dirimu belajar dengan orang yang tepat. Basinomu ini memang ditakdirkan untuk menumbuhkan bibit-bibit manusia-manusia yang unggul. Dengan catatan, dirimu harus menurut apa yang Basino tuntun kepadamu. Dan jangan sekali-kali dirimu curang ataupun mengkhianati. Maka hidupmu dan keluargamu akan kembali dari titik awal. Eyang izinkan, jika sorban itu ada yang lebih membutuhkan, agar hidupmu dan keluargamu lebih bahagia. Setelah ini, kau harus mengikuti Wicaksono yang tengah bertafakur. Aku perintahkan kepada dirimu untuk menjalankan puasa dan tirakat sebagaimana yang Basino selalu ajarkan pada dirimu. Insya Allah, Yang. Insya Allah, saya akan selalu mendengarkan apa yang Basino perintahkan, apa yang Basino ajarkan. Alhamdulillah. Baiklah. Buang jauh-jauh pikiran kotormu. Buang jauh-jauh
dari batinmu sesuatu yang bisa mengotori. Mulailah belajar untuk membersihkan batin. Insya Allah Tuhan selalu melindungimu. Insya Allah ya. Eyang pamit dahulu. Baiklah ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelemut yang jeruk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Siapa sih Miki? Mereka yang pertama pati udara, yang kedua Sunan Bayat, Mbah. Subhanallah. Alhamdulillah. Sunan Bayat bisa sampai ke sini ya. Benar ya. Ini wilayah dulu wilayah Pondok pesantren. keren ya. Semua turun di wilayah ini. Mereka munajat kepada Allah di Nusantara ini loh. Subhanallah. Kita lihat sono lah. Nanti saya lihat video biar saya lebih paham. Oh iya, oke. Kita lihat sono dulu ya. Siapa? Sudah.